en horas de la madrugada del día de hoy, exactamente a la 1:58 de la madrugada, el gobierno de los Estados Unidos lanzó una agresión militar sin precedentes contra la República Bolivariana de Venezuela. Y que las caretas se habían caído y solamente tenía un objetivo, que era el cambio de régimen en Venezuela. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Dunia benar-benar terdiam ketika kabar itu menyebar. Bukan lewat pidato resmi, bukan lewat siaran kenegaraan, tetapi lewat laporan-laporan media internasional yang muncul hampir bersamaan. Kalimatnya singkat, namun dampaknya menghantam keras. Nicolás Maduro, Presiden Venezuela, dilaporkan berada dalam kendali Amerika Serikat. Sebuah kalimat yang sebelumnya terasa mustahil, kini dibicarakan di ruang redaksi, ruang diplomasi, dan meja makan di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, nama Maduro telah menjadi simbol perlawanan terhadap Amerika Serikat. Ia berdiri di panggung internasional sebagai pemimpin yang menentang Washington, menuding Iceland sebagai dalang kehancuran ekonomi negaranya, dan menyebut sanksi sebagai senjata penjajahan modern. Namun di sisi lain, Amerika Serikat menyebut Maduro sebagai otak dari krisis Venezuela, seorang pemimpin yang menurut mereka mempertahankan kekuasaan lewat penindasan, manipulasi, dan jaringan kriminal lintas negara. Hubungan kedua negara telah lama melampaui sekadar konflik diplomatik. Sanksi ekonomi diluncurkan, aset dibekukan, jalur perdagangan diputus. Dan sejak beberapa tahun sebelumnya, Amerika Serikat telah secara terbuka mendakwa Maduro dengan tuduhan berat. Selama bertahun-tahun, Venezuela di bawah Maduro bukanlah negara yang berdiri sendirian. Ia bertahan karena dua bayangan besar di belakangnya, Rusia dan China. Dua kekuatan dunia yang melihat Venezuela bukan hanya sebagai sekutu politik, tetapi sebagai pijakan strategis melawan dominasi Amerika Serikat di belahan bumi barat. Rusia melihat Venezuela sebagai simbol perlawanan terhadap hegemoni Washington. Sebuah pangkalan pengaruh di wilayah yang selama puluhan tahun dianggap sebagai halaman belakang Amerika. Bantuan militer, kerjasama intelijen, hingga pengiriman penasihat keamanan menjadi rahasia umum. Pesawat-pesawat Rusia pernah mendarat di Caracas, bukan untuk wisata, tetapi untuk mengirim pesan, Maduro tidak sendirian. China, di sisi lain, tidak datang dengan tank atau jet tempur. China datang dengan uang, utang, dan kontrak jangka panjang. Puluhan miliar dolar investasi ditanamkan di Venezuela di minyak, infrastruktur, dan energi. Bagi Beijing, Maduro adalah mitra penting dalam strategi globalnya, mengamankan sumber daya dan memperluas pengaruh ekonomi di tengah kemunduran kepercayaan terhadap Barat. Inilah sebabnya, mengapa apa yang terjadi selanjutnya dianggap sebagai tamparan geopolitik besar. Ketika Amerika Serikat bergerak, dunia tidak hanya melihat penangkapan seorang presiden, tetapi melihat tantangan langsung terhadap Rusia dan China. Langkah ini seolah berkata, tidak ada lagi zona aman, tidak ada lagi perlindungan absolut, bahkan dari sekutu besar sekalipun. Jika seorang pemimpin yang didukung dua kekuatan dunia bisa disentuh, maka peta kekuasaan global sedang digambar ulang. Reaksi Moskow keras dan dingin. Pernyataan resmi menuduh Amerika Serikat bertindak sebagai polisi dunia, melanggar hukum internasional, dan membuka pintu kekacauan global. Beijing bahkan lebih tajam. China memperingatkan bahwa tindakan semacam ini merusak tatanan internasional dan bisa menjadi presiden berbahaya bagi semua negara berkembang yang mencoba berdiri di luar bayang-bayang Barat. Namun di Washington, pesan yang dikirim justru sebaliknya. Ingat, Donald Trump bukan politisi. Dia seorang pengusaha. Dan pengusaha memahami satu hal yang sering diabaikan politisi. Dominasi bukan soal retorika, tapi soal keberanian mengambil risiko. Dalam logika Trump, Rusia dan China mungkin mitra kuat, tetapi mereka juga pemain rasional yang menghitung untung rugi. Trump tahu mereka tidak akan memulai konflik besar hanya demi satu pemimpin yang sudah menjadi beban internasional. Bagi Trump, Maduro bukan hanya presiden bermasalah. Ia adalah simpul.
simpul yang mengikat pengaruh Rusia dan China di Amerika Latin. Jika simpul itu dilepas, maka jaringan di sekitarnya ikut melemah. Ini bukan sekadar penegakan hukum. Ini adalah operasi geopolitik berlapis, di mana satu target menghasilkan dampak global. Di Venezuela, situasi semakin genting. Kekosongan kekuasaan tidak hanya membuka pertarungan internal, tetapi juga perebutan pengaruh asing. Rusia dan China mulai berhitung ulang. Apakah mereka akan mempertahankan posisi dengan biaya tinggi atau mundur perlahan demi menghindari eskalasi langsung dengan Amerika Serikat? Sementara itu, dunia menyaksikan dengan napas tertahan. Apakah ini awal era baru di mana negara adidaya tidak lagi bermain lewat proksi dan sanksi, tetapi lewat penangkapan simbolik? Apakah ini pesan kepada semua pemimpin dunia bahwa dukungan Rusia atau China tidak lagi menjamin kekebalan absolut? Tak mungkin seorang presiden aktif benar-benar disentuh. Keyakinan itu runtuh. Menurut pemberitaan yang beredar luas, sebuah operasi berskala besar dilakukan secara cepat dan tertutup. Tidak ada pengumuman perang, tidak ada pidato panjang dari Gedung Putih. Yang ada hanyalah pergerakan senyap, koordinasi lintas lembaga, dan keputusan yang, jika benar, akan tercatat sebagai salah satu langkah paling berani dan paling berbahaya dalam sejarah hubungan internasional modern. Dalam hitungan jam, kabar menyebutkan bahwa Maduro dan lingkaran terdekatnya tidak lagi berada di bawah kendali Caracas. Tak lama kemudian, dunia dikejutkan oleh gambar-gambar yang mengunci perhatian global. Nicolas Maduro, sosok yang selama ini berdiri di balkon Istana Kepresidenan Venezuela, kini disebutkan muncul di Pengadilan Federal Amerika Serikat. Bukan sebagai tamu diplomatik, bukan sebagai kepala negara, melainkan sebagai terdakwa. Ia membantah seluruh tuduhan, menyebut penahanannya ilegal, dan mengklaim dirinya sebagai presiden sah yang diperlakukan sebagai tawanan politik. Reaksi dunia pun meledak. Sebagian pihak memuji langkah Amerika Serikat sebagai tindakan tegas terhadap impunitas kekuasaan. Mereka melihat ini sebagai pesan keras bahwa jabatan tidak lagi menjadi perisai mutlak. Namun sebagian besar lainnya melihatnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara, sebuah preseden yang berbahaya, dan pintu menuju kekacauan global. Negara-negara besar mengecam. Forum internasional memanas. Kata-kata seperti penculikan negara dan hukum rimba global kembali muncul dalam pernyataan resmi. Di Venezuela sendiri, situasinya jauh dari tenang. Rakyat terbelah. Ada yang turun ke jalan dengan sorak-sorai, melihat ini sebagai akhir dari rezim yang mereka anggap bertanggung jawab atas penderitaan panjang. Ada pula yang memandangnya sebagai penghinaan terhadap martabat bangsa, sebuah intervensi asing yang tidak bisa diterima dalam bentuk apapun. Ketegangan meningkat, kekuasaan menjadi abu-abu, dan masa depan negara itu terasa menggantung di udara. Namun di balik semua ini, satu sosok terus disebut-sebut sebagai kunci keputusan paling ekstrim ini. Ingat, Donald Trump bukan politisi, dia seorang pengusaha. Ia tidak dibesarkan oleh tradisi diplomasi panjang dan bahasa aman. Ia dibentuk oleh dunia bisnis, oleh logika transaksi, oleh cara pandang bahwa setiap masalah harus diselesaikan secara langsung dan tegas. Dalam cara berpikir seorang pengusaha, Maduro bukan sekadar presiden negara lain. Ia adalah risiko, hambatan, dan simbol kegagalan sistem yang menurut Trump harus dihentikan, bukan dinegosiasikan tanpa akhir. Bagi Trump, hukum adalah alat, tekanan ekonomi adalah senjata, dan kekuasaan bukan soal pidato, melainkan hasil akhir. Jika benar langkah ini terjadi, maka ini bukan hanya tentang Venezuela. Ini adalah pesan global, pesan bahwa dunia telah berubah, bahwa di era baru ini, garis antara politik, bisnis, hukum, dan kekuatan militer semakin kabur. Kini, Nicolas Maduro menunggu proses hukum jauh dari tanah yang pernah ia pimpin. Venezuela menunggu arah baru yang belum tentu lebih stabil. Dan dunia dihadapkan pada pertanyaan yang jauh lebih besar dari satu nama atau satu negara. Jika seorang presiden bisa dijatuhkan dengan cara seperti ini, maka apa arti kedaulatan di abad ke-21? Satu peristiwa, satu keputusan.
dan dunia internasional tak lagi sama.